Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat ya. Dan jangan lupa berolahraga setiap hari di luar kegiatan PJOK hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar tentang gerakan pemanasan dan gerakan pendinginan serta cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Oke, baik. Kita langsung ke materi. Materi pertama adalah gerakan pemanasan dan pendinginan. Jadi tujuan dalam kita membahas pelajaran hari ini adalah siswa dapat memahami yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah aktivitas olahraga. Ke materi pertama, pemanasan atau warming up dalam bahasa Inggrisnya. Jadi, pemanasan olahraga adalah gerakan pendahuluan sebelum melakukan olahraga utama, supaya otot-otot tubuh yang terlibat dalam aktivitas gerak siap dan tidak menimbulkan cedera pada otot atau persendian. Selanjutnya, sebelum pemanasan, yang harus dihindari adalah terlalu banyak makan. Jadi, karena agar kita terhindar dari muntah-muntah karena kekenyangan. Jadi, saat sebelum olahraga diusahakan 1 jam sebelum olahraga itu kita sudah makan dahulu, jadi agar perut tidak kekenyangan. Selanjutnya, terlalu banyak minum. Kenapa tidak boleh terlalu banyak minum? Jadi agar perut kita tidak kembung. Seperti itu. Kalau kembung kan pasti sakit, tidak bisa berolahraga. Selanjutnya, kurang tidur. Nah, di sini anak-anak jangan sampai kurang tidur. Kenapa? Ya, karena kita saat berolahraga, kalau kita kurang tidur, pasti tubuh itu akan kelelahan. Ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya, selama pemanasan yang harus dilakukan adalah keseriusan dalam pemanasan. Jadi, di sini anak-anak tidak boleh bermain-main atau ramai sendiri. Jadi, kita harus serius agar gerakannya bisa maksimal dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ustadz atau guru olahraga begitu. Selanjutnya, mulai pemanasan dari tubuh bagian atas ke bawah. Jadi dalam mulai pemanasan itu dimulai dari kepala dahulu, terus pundak atau tangan, selanjutnya pinggang atau pinggul ini, selanjutnya adalah yang paling bawah lutut hingga ke bagian kaki yang paling bawah. Nah, selanjutnya manfaat dalam gerakan pemanasan yaitu melenturkan otot, meningkatkan detak jantung, meningkatkan suhu tubuh, meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi resiko cedera otot, meningkatkan performa tubuh, meningkatkan pernapasan tubuh, mempersiapkan kelenturan sendi, meningkatkan metabolisme otot, meningkatkan kondisi impuls saraf. Baik, jadi itu manfaat dari gerakan pemanasan. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah pendinginan olahraga atau cooling down dalam bahasa Inggrisnya. Dalam gerakan ini merupakan fase dalam olahraga yang bertujuan mengembalikan kondisi tubuh dan detak jantung kembali ke normal secara perlahan. Fase ini biasanya dilakukan selama 3-5 menit setelah latihan inti. Ya, jadi pendinginan ini juga merupakan fase di mana kondisi tubuh, detak jantung dikembalikan ke keadaan normal. Jadi pendinginan ini penting ya, agar suhu tubuh itu bisa turun secara perlahan dan tidak panas. Kalau kita langsung setelah latihan inti itu langsung kita beristirahat, pasti tubuh itu mengalami drop. Nah, dan juga tidak diperbolehkan seumpama habis latihan inti kita langsung istirahat. Jadi tubuh itu akan mengalami drop dan bisa saja kita akan mengalami pusing setelah melakukan olahraga. Jadi gerakan pendinginan ini penting ya. Oke, diingat-ingat. Selanjutnya, ini adalah gerakan pendinginan olahraga. Contoh-contohnya yaitu dengan seperti gambar di atas, ini kita menggerakkan kaki dari menengkuk lutut ke belakang, terus melakukan jongkok seperti jongkok ini, selanjutnya ke kanan dan ke samping, lalu ke depan.
Ini gerakan menekuk lutut dan tangan digerakkan ke depan ke samping. Selanjutnya gambar bawahnya nomor 2 ini adalah posisi duduk menekuk pinggang ya. Ada yang duduk, ada yang bungkuk, dan ada yang kaki dibuka selebar sekitar 1,5 meter dan tangan diturunkan, badan dibungkukkan ya. Selanjutnya gambar nomor 3 yang bawahnya sendiri, ini adalah gerakan menekuk kaki saat posisi duduk ya, dan badan dibungkukkan. Jadi ini kaki dibuka lebar-lebar semaksimal mungkin, dan yang gerakan yang paling kanan ini ditekuk ke depan, tangan diluruskan ke depan. Untuk gerakan nomor 2 ini ditekuk ke arah kiri. Selanjutnya gerakan nomor 3 ini badan ditekuk ke sebelah kanan. Dan yang keempat ini adalah posisi biasa, jadi seperti semula, badan tidak ditekuk kemanapun dan tangan ditaruh di atas lutut. Ya, ini manfaat pendinginan olahraga. Yang pertama, mencegah stres pada tubuh. 2. Mengurangi resiko kram otot. 3. Mengembalikan detak jantung ke keadaan normal. 4. Mengatur laju pernapasan. 5. Mengurangi tekanan pada sendi tubuh. Ya, ini untuk manfaat-manfaatnya ya. Baik, kita ke materi selanjutnya, yaitu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dalam suatu hadis, jadi menjelaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi ini kita sebagai orang yang beriman dianjurkan dari hadis ini ya, dijelaskan bahwa kita sebagai orang beriman itu kita harus menjaga kebersihan. Jadi kita sebisa mungkin dan diusahakan kita harus menjaga kebersihan agar iman kita itu bisa lebih baik, begitu ya. Baik, pertama yang akan Ustadz jelaskan adalah menjaga kebersihan diri. Nah, di sini menjaga kebersihan diri erat hubungannya dengan kita menjaga kesehatan kita. Kenapa? Karena dengan tubuh kita yang bersih, pasti kita terhindar dari kuman dan penyakit-penyakit yang menempel pada tubuh kita. Ya, jadi di sini anak-anak diusahakan di rumah menjaga kebersihan tubuhnya dengan cara kita ya, mungkin yang paling mudah ya, kita mandi, mencuci tangan, mencuci pakaian, dan kita membersihkan tempat-tempat pribadi kita. Baik, Ustadz akan menjelaskan mandi. Ya, manfaat mandi pagi contohnya ya, itu membuang keringat kita saat kita tidur. Pastinya saat kita tidur, kita itu walaupun sedikit itu pasti berkeringat. Dan juga pastinya kalau ada yang ngiler, begitu juga ya, itu bisa dibersihkan. Karena saat kita tidur banyak hal-hal yang tidak kita sadari. Jadi itu gunanya mandi pagi, untuk membersihkan apapun yang menempel pada tubuh kita yang kita tidak sadari. Selanjutnya, meningkatkan sel-sel kekebalan tubuh yang dapat melawan infeksi. Di sini agar anak terhindar dari infeksi, ya diusahakan setiap hari mandi pagi ya. Selanjutnya, sebagai mood booster agar lebih semangat. Ya, di sini gunanya mandi pagi juga akan meningkatkan kalian lebih semangat ya. Selanjutnya, manfaat mandi sore dan malam hari, membuang keringat, kuman, polusi, dan kotoran. Jadi di sini saat kalian beraktivitas di siang hari itu harusnya mandi pada sore hari agar semua yang menempel pada tubuh kita itu bisa bersih. Selanjutnya, membantu mengatasi stres. Bagi anak-anak yang tidak sering mandi sore, pastinya itu akan tidak fresh. Jadi diusahakan mandi sore ya, ataupun setelah selesai kegiatan. Selanjutnya, melancarkan peredaran darah. Selanjutnya, memotong kuku. Jadi anak-anak diusahakan kukunya dipotong pendek-pendek ya, karena agar kuman-kuman yang ada di bawah kuku itu, yang hitam-hitam itu bersih, karena itu adalah
kotoran yang mengandung penyakit, jadi harus dipotongi. Selanjutnya, mencuci pakaian. Diusahakan anak-anak mencuci pakaiannya ya, yang sudah dipakai satu hari sekali. Jadi pakaian itu tidak boleh dipakai berkali-kali. Kenapa? Karena pakaian itu kalau sudah dipakai itu mengandung keringat, dan keringatnya itu mengandung penyakit pasti. Jadi diusahakan dicuci ya, kalau bisa dicuci sendiri. Baik, selanjutnya menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan hanya tukang sampah ya, karena kita hidup di dunia itu berdampingan. Kita harus hidup peduli dengan orang lain, karena orang lain pastinya akan merasakan nyaman hidup dengan kita kalau kita juga saling peduli. Ya, dalam menjaga lingkungan ini bisa kita mulai dari lingkungan rumah. Pastikan anak-anak di rumah itu membantu ibu atau bapak yang sedang bersih-bersih ya, setidaknya 2 kali sehari, dan menyapu halaman setidaknya 2 kali seminggu agar bersih dan terhindar dari penyakit. Selanjutnya, ayo kita membuang sampah pada tempatnya ya. Jadi di sini kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kenapa? Contoh, kalau kita membuang di sungai dapat menyebabkan banjir. Lalu kalau kita membuang di lingkungan sekitar taman atau apa, itu akan menjadi kotor dan menjadi sarang kuman. Kalau kita membuang di tempat sampah, itu dapat nanti sampahnya didaur ulang ataupun dapat dijadikan pupuk ya. Jadi di sini bermanfaat. Kalau kita buang di tempat sampah, itu sudah ada yang akan mengolahnya ya. Baik, selanjutnya adalah penghijauan. Di sini penghijauan berguna untuk membersihkan udara sekitar kita. Jadi pohon atau tanaman yang kita tanam itu berguna untuk menyaring karbon dioksida atau udara yang kotor dan tercemar. Di sini kita harus merawat tanaman dan pohon kita. Jangan sampai kita merusak tanaman sekitar kita ya. Diusahakan itu kita di depan rumah itu ada tanaman atau pohon. Selain sebagai keindahan, juga dapat kita gunakan untuk menyaring udara kotor. Baik, jadi di sini sayangi tanaman-tanaman dan pohon-pohon sekitar kalian ya, karena hal tersebut dapat membuat lingkungan semakin asri dan rindang serta sejuk ya. Baik, terima kasih. Itulah materi terakhir dari Ustadz. Silakan dipelajari semua ya, serta dijaga kesehatannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.